Hai adik-adik, hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu ketemu lagi dengan Lause. Dan pagi hari ini adik-adik yang di rumah akan beribadah bersama Lause Wiwin. Dan juga Lause-Lause yang lain juga akan ikuti ibadah di rumah ya via YouTube. Adik-adik kelas kecil sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah mandi? Harus mandi dong. Untuk mempersiapkan diri datang beribadah kepada Tuhan, harus mandi, pakaiannya harus rapi, yang bersih ya. Yuk sama-sama kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan lagu yang pertama, Bapakku Datang Padamu. Lagu ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan Yesus kepada kita semuanya ya. Kita pujikan Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Malam hari tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati pekerjaan Papa dan Mama kami. Tuhan Yesus, berkati Lause-Lause kami agar sehat selalu. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya yang sudah melayani. Nah, adik-adik, hari ini kita akan nyanyikan lagu tangan kanan, tangan kiri, lalu akan disambung dengan jalan serta Yesus. Sudah siap ya di rumahnya semuanya berdiri? Kita akan bersama-sama pakai gerakan ya. Tangannya disiapkan ya, kakinya juga siap-siap semua.
kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Acung ke depan, dilentikan, ayo puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Acung ke depan, dilentikan, ayo puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan sama-sama mau memuji nama Tuhan, baca kitab suci, dan berdoa tiap hari, ya. Semuanya masih berdiri ya, jangan ada yang duduk dulu, kita pakai gerakan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu ya, lipat tangannya semua, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, Nosawin mau kasih lihat gambar nih. Ini siapa? Rambutnya putih, ada mukanya sudah mengkerut. Siapa? Kakek ya. Kalau yang ini, wah, ini juga rambutnya sudah putih semua, pakai kacamata. Ini siapa? Nenek ya. Ada kakek, ada nenek. Lalu ada siapa lagi ya dalam keluarga? Biasa ada mama, ada papa, dan juga ada adik-adik ya. Nah adik-adik, biasanya siapa sih yang mengajarkan adik-adik di rumah? Pertama kali yang mengajarkan adik-adik di rumah kata terima kasih. Siapa? Wah, mungkin mama, papa, atau mungkin juga kakek nenek yang ngajarin. Ajarkan kata terima kasih, ajarkan kata memaafkan, lalu ajarin adik-adik beresin mainan, mungkin mama ya yang ajarin. Lalu juga selain ibu guru di sekolah, selain Lause,
ada juga yang mengajarin di rumah A, B, C menghitung. Itu biasanya siapa? Orang di rumah ya, ada papa, ada mama, kadang juga kakek dan nenek yang ngajarin ya. Nah, adik-adik, hari ini Losuin mau cerita tentang seorang anak laki-laki. Ya, anak laki-laki ini tinggal di kota kecil, kotanya namanya Listra ya. Nah, adik-adik, anak ini namanya Timotius. Nah, Timotius ini dia punya mama itu namanya adalah Eunike. Wah, mamanya itu rajin sekali loh ajarkan Timotius tentang firman Tuhan. Dari kecil Timotius ini sudah diajarkan tentang firman Tuhan. Mamanya suka cerita tentang firman Tuhan. Jadi Timotius kalau mamanya cerita, wah, Timotius mendengarkannya dengan baik. Mamanya cerita tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, lalu Nabi Nuh yang taat, yang dengar-dengaran kepada Tuhan, akhirnya Nabi Nuh diselamatkan dari air bah ya. Lalu siapa lagi? Tentang Bapak Abraham ya, yang Tuhan menjanjikan kepada Bapak Abraham, yaitu keturunan Bapak Abraham nanti akan banyak sekali ya. Banyak sekali seperti bintang di langit dan seperti pasir. Wow, banyak sekali. Itu yang Timotius dengarkan, cerita firman Tuhan dari mamanya, namanya Eunike. Nah, adik-adik, bukan cuma mamanya loh yang ajar Timotius tentang firman Tuhan. Siapa lagi? Neneknya juga. Jadi mamanya dan neneknya ini rajin sekali ajarkan Timotius tentang firman Tuhan. Ya, neneknya namanya Lois. Ya, adik-adik, setelah itu mamanya juga mengenalkan tentang Tuhan Yesus kepada Timotius. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia untuk apa? Menghapus dosa-dosa kita. Lalu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus disalib, setelah itu mati, dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, waktu mendengarkan mamanya bercerita, waktu membaca firman Tuhan dari mamanya, dari neneknya yang bernama Lois, wah, Timotius mendengarkannya dengan baik sekali ya. Lalu Timotius dia menyimpan di dalam hatinya. Timotius senang sekali belajar firman Tuhan bersama mamanya dan juga bersama neneknya. Ya, adik-adik, Timotius diajar dari kecil untuk belajar firman Tuhan sama dengan adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, Timotius semakin lama semakin besar, dan juga iman Timotius, kasih Timotius pengenalan akan firman Tuhan, akan Tuhan Yesus juga semakin bertumbuh. Wah, adik-adik, pada suatu waktu ada Bapak Paulus datang ke kota Listra ya. Nah, Bapak Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan. Lalu dia bertemu dengan Timotius. Wah, Timotius senang sekali bertemu sama Bapak Paulus karena ketika bertemu dengan Bapak Paulus, Timotius juga semakin belajar firman Tuhan dari Bapak Paulus. Diajarkan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat setiap kita yang sudah menolong kita, ya, mengasihi kita, dan juga Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran ya. Nah, adik-adik, Paulus mengajarkan kepada Timotius tentang firman Tuhan, tentang Injil kepada Timotius. Nah, adik-adik, akhirnya Pak Paulus mengundang Timotius, mengajak Timotius, "Timotius, mau nggak kamu bersama-sama dengan saya untuk pergi pelayanan, untuk pergi menceritakan firman Tuhan ini kepada semua orang?" Wah, waktu dengar begitu, Timotius bilang, "Iya Pak Paulus, saya mau belajar firman Tuhan, dan juga saya mau untuk melayani Tuhan." Nah, adik-adik, kenapa Timotius dan Bapak Paulus ini mau pergi menceritakan kepada semua orang tentang firman Tuhan ini? Karena di dalam firman Tuhan ini menyatakan jalan kebenaran, dan dalam firman Tuhan ini mengatakan, "Hendaklah engkau berpegang pada kebenaran." Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga kamu kepada apa? Waktu kamu masih kecil, engkau sudah mengenal apa?
mengenal akan firman Tuhan ya. Karena dengan firman Tuhan ini memberikan kita apa? Memberikan hikmat, menuntun kita kepada jalan keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan juga adik-adik, dengan firman Tuhan ini adalah tulisan Allah ya. Tulisan Allah yang mengajarkan kepada kita, yang bermanfaat kepada kita untuk menolong kita. Dan juga segala apa yang ditulis dalam kitab ini adalah tulisan Tuhan ya. Dalam kitab suci ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Karena untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki semua kelakuan kita, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran ya. Adik-adik, makanya dari kecil kita harus apa? Kita harus rajin datang ke sekolah minggu, belajar firman Tuhan, berdoa, dan juga harus rajin ikut ibadah di rumah ya adik-adik. Nah adik-adik, itu cerita Lause Wiwin tentang Timotius. Kita harus seperti Timotius ya, jadi contoh. Untuk papa mama di rumah juga harus seperti Yunike ya. Dan neneknya Lois mengajarkan kepada anak-anak kita yang di rumah untuk selalu baca firman Tuhan, menceritakan kasih Tuhan kepada kita semua, kepada anak-anak ya. Adik-adik, Lause Wiwin sebelum menutup cerita Lause Wiwin ada kasih adik-adik pertanyaan ya. Adik-adik dengar ya, nanti pertanyaan ini adalah PR buat adik-adik. Siapa bisa menjawabnya nanti kirim ke Lause Wiwin videonya. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius pada waktu dia masih kecil? Siapa? Ada 2 orang ya. Selanjutnya yang kedua, siapa yang mengajarkan Timotius lebih dalam lagi Injil ketika dia sudah besar? Siapa yang bertemu sama Timotius waktu dia sudah besar dan mengajak Timotius untuk bersama-sama menceritakan firman Tuhan kepada semua orang? Ya adik-adik, sekarang kita akan sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan tentang Timotius dan juga mamanya Yunike dan neneknya adalah Lois yang rajin mau belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Siapkan persembahannya ya. Ya, nanti persembahannya bisa dikumpulkan. Kalau sudah banyak boleh adik-adik nanti kalau lewat depan gereja nanti dititip sama Lause Mary ya yang ada di gereja. Oke adik-adik, buat adik-adik yang nggak bisa juga nitip, boleh minta tolong papa mamanya untuk ditransfer ya. Ada nomor rekening sekolah minggu ya di Bank BCA. Yuk, sama-sama kita akan mujikan nama Tuhan. Burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Adik-adik, kita akan doakan bersama-sama persembahan kita ya, dan dipimpin oleh teman kita. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan boleh
Nah, untuk pekerjaan Tuhan dan berkati papa mama, Lause, dan semuanya. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, wah, tiba saatnya kita akan berpisah mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, ya. Adik-adik yang ada di rumah, rajin-rajin terus ya untuk ikut ibadah sekolah minggu walaupun ibadahnya dari rumah, duduknya di rumah ya. Tetapi harus rajin ya tiap minggu. Adik-adik harus tahu 10.45 adik-adik harus siap di depan TV untuk bersama-sama beribadah ya. Oke adik-adik, jangan lupa rajin-rajin cuci tangan, harus pakai masker dan makan yang banyak, makan sayur yang banyak, minum vitamin, minum susu ya supaya badan sehat. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.